Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kali bisa melanjutkan kajian kita dari Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, dan kita masih mengkisahkan tentang nabi yang sangat besar yang menggabungkan dua keutamaan, nabi dan juga raja. Dialah Sulaiman alaihi salam. Minggu yang lalu sudah kita jelaskan muqaddimah kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, kemudian bercerita tentang Sulaiman bersama burung hudhud. Dan malam ini kita akan mengkisahkan beliau alaihi salatu wassalam, kisatu Nabi Sulaiman ma'al jin, kisah Nabi Sulaiman alaihi salam bersama kalangan jin. Di dalam surah Al-An'am ayat 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwasyayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Ada kalangan syaitan dari kalangan manusia dan jin adalah musuh-musuh para nabi. Lalu kenapa kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam mampu menundukkan musuh-musuhnya? Bukankah syaitan dari kalangan jin ini adalah musuhnya para nabi? Dan jin-jin yang ditundukkan Sulaiman itu bukan jin mukmin saja, tetapi juga mencakup jin kafirnya. Maka jawabannya tidak lain karena mampunya Sulaiman dalam menundukkan jin itu bentuk mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Makanya doa yang masyhur dari beliau, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Rabb, ampuni dosa-dosaku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki siapapun setelahku, karena engkau zat yang maha pemberi. Dari sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, laisa ahadun minan nasi tuti'uhul jin ta'atan mutlaqatan kama kanat tuti'u Sulaiman bitaskhiri minallahi wa amri minhu min ghairi muawadah. Tidak ada satupun manusia, kata beliau, laisa ahadun, tidak ada satupun manusia, minan nas, dari kalangan manusia, tuti'uhul jin, yang jin bisa taat kepada dia secara mutlak. Karena rata-rata jin yang digunakan umumnya manusia biasanya digunakan dalam dunia perdukunan, dan taatnya jin kepada dukun itu tidak secara mutlak tetapi muqayyad, ada syaratnya. Di antara syaratnya ya harus manusia menyembah jin dulu, baru jin membantunya. Tidak seperti Sulaiman ketika menundukkan jin dari Allah dan atas perintahnya, tanpa ada muawadhah, tanpa ada barter. Kalau dukun kan barter dulu ya. Mungkin jin akan ngomong wani piro gitu ya, baru kemudian jin akan nolong. Tapi Sulaiman, Allah tundukkan jin kepadanya, tidak ada barter. Pokoknya jin itu betul-betul bekerja atas perintah Sulaiman.
Kalau tidak mau, dihukum. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah di mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam mampu menundukkan jin, sehingga kemudian Bani Israel, wabil khusus orang-orang Yahudi, menganggap Sulaiman itu bukan nabi, tapi menganggap Sulaiman itu sahir, tukang sihir. Ketika dulu kita bercerita tentang surah Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan-syaitan itu pada zaman kerajaan Sulaiman. Dan tidaklah Sulaiman kufur, tapi syaitan-syaitanlah yang kufur. Mereka lah yang mengajarkan manusia sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yang bernama Harut dan Marut. Ahli tafsir mengatakan seperti Al-Imam As-Sudi rahimahullahu ta'ala mengatakan, jadi ketika syaitan ini naik ke langit mencuri berita dari para malaikat, kemudian setelah mereka mendapatkan kalimat dan dicampur adukkan dengan 99 kalimat, maka kemudian diperjualbelikan kepada dukun-dukun yang ada di bumi. Sehingga di zaman Nabi Allah Sulaiman, dunia perdukunan berkembang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Allah Sulaiman untuk memberantas mereka. Maka diutuslah orang dekatnya bernama Asib ibn Barkhiyah untuk menangkap setiap dukun dan merampas kitab-kitab mereka. Disuruh tobat. Dan ketika itu tidak ada dukun yang berani, apalagi kitab-kitabnya kemudian diambil semuanya, kemudian diletakkan di kotak, dan kotak itu diletakkan di bawah singgasana Sulaiman. Dan Sulaiman mengancam siapa yang mengambil kotak ini dari kalangan jin, terbakar dia. Siapa yang mengambil dari kalangan manusia, aku bunuh dia. Sehingga selama Sulaiman berkuasa, tidak ada yang berani mendekati kotak itu. Lah ketika Sulaiman meninggal dunia, maka kemudian iblis menjelma menjadi manusia. Kemudian menunjukkan Bani Israel dan mengatakan, maukah kutunjukkan kepada kalian pembendaharaan yang di situ ada seluruh ilmu Sulaiman. Kalau kalian dapat, maka kalian akan mampu seperti yang dilakukan Sulaiman, bisa menundukkan jin, awan, hewan dan begitu seterusnya. Karena jin tidak berani mengambil sendiri kan. Karena Sulaiman sudah mengatakan siapa yang mengambil dari kalangan jin terbakar dia. Iblis pun tidak bisa mengambilnya. Makanya kemudian merayu manusia untuk mengambilnya. Maka diambillah buku itu kemudian dipelajari. Akhirnya banyak orang-orang Yahudi kemudian mempelajari sihir. Kemudian syaitan menuduh Sulaiman itu tukang sihir. Lihat bagaimana Sulaiman bisa menundukkan jin, awan, binatang dan yang semacamnya. Kalau bukan sihir apa namanya? Maka syubhat syaitan ini masuk ke hati-hati orang Yahudi. Maka sejak itu Yahudi menganggap bahwa Sulaiman itu tukang sihir. Makanya Allah turunkan ayat ini, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir karena tidak pernah mengajarkan sihir. Dan ini juga menunjukkan bahwa mempelajari sihir itu kekafiran. Karena Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, artinya tidak mengajarkan sihir. Tapi yang kafir itu setan-setan itu yang mengajarkan sihir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita selaku umat Islam mengatakan Sulaiman itu nabi dan bukan tukang sihir. Adapun keanehan yang dimiliki oleh Sulaiman dalam bentuk mampu menundukkan jin, binatang, awan, angin dan yang semacamnya, itulah mukjizat para nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hubungan Nabi Allah Sulaiman dan jin disebutkan dalam surah As-Saba ayat 12. Allah mengatakan wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun
wa rawahuha syahrun. Kemudian wa arsalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa man yazig minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore juga sama seperti perjalanannya waktu sebulan. Jadi harusnya perjalanan itu ditempuh 1 bulan, bisa ditempuh hanya dalam waktu sesingkat-singkatnya saja. Kemudian Allah mengatakan, dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka kalangan jin dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Di sini ada kalimat wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi, dan dari kalangan jin ada yang bekerja kepada Sulaiman, menunjukkan bahwa Sulaiman menundukkan jin. Salah satunya adalah ketika kemarin kita bicara tentang pemindahan istana Ratu Balqis, di mana Ifrit mengatakan, Ifrit itu jin yang paling kuat setelah iblis. Dia mengatakan, aku sanggup memindahkan istana itu sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu, kan begitu. Menunjukkan Ifrit saja bisa ditundukkan Nabi Allah Sulaiman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam As-Saba 13-nya, ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamathila wa jifanikal jawabi wa qudurir rasiyat i'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendaki Sulaiman. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi yang tidak bisa dibuat manusia. Kemudian patung-patung, ya mungkin patung-patung di sini mungkin dalam syariat dulu gitu ya. Kemudian piring-piring yang besar seperti kolam, piring-piring yang besar seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungkunya. Jadi membuat kuali besar untuk memasak gitu ya, memasak pasukan, memasak untuk memberi makan pasukan perang. Periuk-periuknya itu tidak bisa diangkat manusia saking besarnya. Makanya kalimatnya wa qudurir rasiyat, dan periuk-periuk yang tetap berada di tengkunya tidak bisa diangkat oleh manusia saking besarnya itu kualinya itu untuk memasak masakan, kan itu. Maka Allah mengatakan, bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka di sini ada 4 pekerjaan yang dilakukan jin. Yang pertama, mereka membuat bangunan-bangunan atau masjid-masjid lah di zaman itu, tempat ibadah-ibadah atau gedung-gedung tinggi dari istana-istana Sulaiman. Kemudian juga mereka yanhituna lahu tamathil, membuat patung-patung. Kemudian juga yang ketiga, mereka membuat piring-piring yang besar seperti kolam gitu ya. Piringnya besar sekali, mungkin juga untuk minum unta atau yang semacamnya. Dan juga membuat kuali-kuali besar. Tentu ini sebagian pekerjaan jin, karena Al-Quran tidak merinci. Bukan berarti hanya 4 perkara saja, tidak. Banyak pekerjaan jin yang dilakukan atas perintah Sulaiman. Ini diantaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya 4 perkara dalam surah As-Saba ayat 13. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa minasyayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik wa kunna lahum hafidin. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dasar laut untuk Sulaiman. Di dasar laut macam-macam, ada perhiasan gitu ya, ada ikan, ada macam-macam lah dalam dasar lautan itu ya. Wa ya'maluna amalan, dan mereka mengerjakan pekerjaan
duna dzalik, selain itu. Artinya bukan hanya menyelam saja, tetapi banyak lagi, dan kami memelihara mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebuah pertanyaan. Bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam bisa memerintahkan jin, sementara jin itu makhluk yang tidak bisa dilihat? Dan Allah mengatakan, innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kalian, kalian pula tak bisa melihat mereka. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, macam mana akan diperintahkan? Apakah kemudian Nabi Sulaiman mampu melihat jin dengan kasat mata dalam bentuk asli, ataukah macam mana? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama mengatakan tidak mustahil bagi Nabi Allah Sulaiman bisa melihat jin. Tentu karena ini adalah mukjizat dari Allah. Tetapi secara umum manusia mustahil melihat jin. Manusia mustahil melihat jin. Tetapi apakah kemudian selain para nabi juga bisa melihat jin? Ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis itu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Nabi SAW sedang salat, datang jin ifrit mengganggu salat Nabi SAW. Kemudian Rasul berhasil menangkapnya. Nabi SAW berhasil menangkap jin ifrit itu, kemudian mencekiknya. Jadi kemudian oleh Nabi SAW dicekik, tetapi Nabi SAW merasakan dinginnya air liur yang keluar dari mulut jin itu. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku tidak ingat doa Sulaiman, atau kalau seandainya aku tidak ingat dengan doa Sulaiman, tentu aku sudah ikat jin itu di tiang masjid, kemudian orang-orang akan melihatnya dan melemparnya dengan sandal, katanya. Tetapi aku ingat doanya Sulaiman apa? Kata Nabi SAW, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Sulaiman pernah mengatakan, ya Rabb, ampuni dosaku dan ampuni dan berikan kepadaku kerajaan yang tidak diberikan sepeninggalku. Ketika aku ingat doa ini, maka Nabi pun melepaskan jin ifrit itu, ya kan? Nah, dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi SAW melepas jin itu, tetapi ada sabda Rasul yang mengatakan, aku akan ikat dia supaya semua manusia melihatnya, kan begitu. Seolah-olah ada nas bahwa jin itu juga bisa dilihat, gitu ya, oleh orang-orang tertentu, maksudnya tidak semua orang. Tetapi wallahu alam, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, man za'ama min ahli al-adalatihi annahu yaral jinna abtalat syahadatuhu lianna Allah azza wa jal yaqulu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum illa ayyakuna nabiyyah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa siapapun yang menyangka mampu melihat jin, maka batalah syahadatnya. Siapa yang menyangka dia mampu melihat jin, maka batalah syahadatnya. Karena Allah yang mengatakan, kata Imam Syafi'i, dia melihat kalian, dia dan kabilahnya, dari tempat yang kalian tidak sanggup melihat mereka, illa ayyakuna nabiyya, kecuali dia seorang nabi, ya kan? Maka dari perkataan Imam Syafi'i ini, wallahu alam, bahwa Nabiullah Sulaiman mampu melihat jin, sehingga dia sangat bisa mengatur mereka. Sebab kalau tidak bisa melihat jin, kan logikanya sulit untuk dipahami. Bagaimana Sulaiman akan menyuruh mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dan ini salah satu mukjizat Nabi Allah Sulaiman, sanggup melihat jin dengan kasat mata. Adapun manusia biasa seperti kita,
Bisa melihat jin itu dengan syarat kalau jinnya tasyakul. Kalau jinnya tasyakul, jinnya beralih rupa. Ya, mungkin jinnya beralih rupa kepada manusia, kepada binatang-binatang tertentu, maka kita bisa melihatnya itu pun setelah mereka menghabiskan kekuatannya. Karena dari kalangan jin itu juga ada dukun juga. Jadi dukun itu bukan dari kalangan manusia saja. Jin juga ada dukun-dukunnya. Jadi ada sebagian jin datang ke dukun jin, kemudian minta dibuat tasyakul untuk menakut-nakuti manusia. Terkadang dibuat warna-warna untuk menakut-nakuti manusia. Terkadang memang dijelmakan hewan atau manusia tertentu untuk menakut-nakuti manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Qur'an menyebutkan tentang kisah kematian Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengklaim bahwa jin-jin itu tahu yang gaib. Jin-jin itu tidak tahu yang gaib. Sebagaimana kita tidak tahu yang gaib, jin pun tidak tahu yang gaib. Jadi suatu ketika jin itu diperintahkan oleh Nabi Allah Sulaiman. Jin diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis ketika itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tiba-tiba kemudian Sulaiman ini duduk di singgasananya sambil memegang tongkatnya. Jadi tongkat itu untuk supaya dia tidak jatuh gitu ya, dipegang tongkatnya. Rupanya Nabi Allah Sulaiman oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan meninggal di atas singgasananya sedang memegang tongkatnya. Entah berapa lama Sulaiman itu duduk di singgasananya sambil memegang tongkatnya itu. Tiba-tiba kemudian rayap-rayap bumi masuk ke dalam tongkatnya, kemudian menggerogoti sedikit demi sedikit, akhirnya melemahlah tongkat itu. Ketika tongkat itu kemudian melemah, rapuh, kemudian jatuh, maka jasad Sulaiman ikut tersungkur jatuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabatul ard ta'kulu min sya'atah. Falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin." Maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur jatuh dari singgasananya, taulah jin bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Tentu mereka akan berhenti bekerja. Tetapi mereka terus berhenti bekerja karena mereka menyangka Sulaiman sedang tertidur saja di singgasananya. Mereka tidak tahu bahwa Sulaiman sudah meninggal gitu maksudnya. Makanya Allah mengatakan, "Lau kanu ya'lamunal ghaib." Kalau sekiranya mereka tahu yang gaib, rupanya mereka tidak tahu yang gaib. Kalau jin-jin itu tidak tahu yang gaib, bagaimana pula kemudian dukun-dukun yang menjadikan referensi mereka adalah jin-jin yang menghabarkan kegaiban, tiba-tiba kemudian sok tahu yang gaib. Gurunya saja tidak tahu yang gaib kok. Ya, macam mana kemudian dukun-dukun itu mampu meramal sesuatu yang gaib? Makanya sering saya katakan, jangan percaya dukun, mereka adalah kadzab, para pendusta. Tidak tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kisah Nabi Allah Sulaiman dengan jin. Kemudian kisah yang kedua, kisah Nabi Allah Sulaiman bersama kuda perang. Dan itu difirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisah Sulaiman bersama khail kuda itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab." Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Bersyukurlah orang tua kalau diberikan anak yang saleh. Seperti Daud diberikan anak yang saleh, Nabi Allah Sulaiman yang selalu taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzu urida alaihi bil asyi safinatul jiyad. Ketika pada suatu sore
dipertunjukkan kepada Sulaiman kuda-kuda perang yang jinak, tetapi sangat cepat larinya. Ya, karena kuda-kuda perang terlatih. Dia bukan kayak kuda-kuda biasa. Ya. Dan kuda perang itu biasanya ditentukan kepada penunggangnya. Makin berani kudanya, makin berani penunggangnya, makin berani kudanya. Makin pengecut penunggangnya, makin takut kudanya. Jadi kuda itu disesuaikan dengan penunggangnya dia. Jadi kalau penunggangnya berani, ikut berani dia. Seolah-olah nyatu antara penunggang dengan kuda itu. Tapi kalau penunggangnya takut, kudanya ikut takut. Ya. Kemudian Allah mengatakan, faqala inni ahbabtu hubbal khair. Kata Sulaiman, sungguh aku disukakan dengan perkara yang baik. Maksudnya Nabi Sulaiman dihobikan dengan kuda. Sulaiman itu dihobikan dengan kuda. Kenapa? Karena kuda-kuda di zaman Nabi Sulaiman sangat berjasa kepada Sulaiman. Karena Sulaiman itu ahlul jihad, orang suka perang. Ya, dan kendaraan di zaman itu yang paling mutakhir adalah kuda. Apalagi gitu ya, belum ada helikopter, belum ada jet-jet tempur, belum ada tank. Ya, pakai kuda yang paling tinggi kualitasnya kuda. Sebab kalau unta tidak bisa digunakan perang. Ya, karena kalau kuda ini dia bisa belok kiri, belok kanan, memutar, mundur kan itu ya. Jadi memang luar biasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kuda ini dengan kecepatan lari yang luar biasa. Makanya Sulaiman suka dengan kuda. Kemudian dia mengatakan, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, maksudnya kuda, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Jadi suatu ketika Nabi Allah Sulaiman sedang menjejerkan kuda-kuda perangnya. Ada yang mengatakan jumlahnya cukup banyak. Ya. Sebagian ahli tafsir, ya sebenarnya sih tidak ada dalilnya yang mengatakan berapa jumlah kuda ini. Tetapi disebutkan oleh ahli tafsir, ada yang mengatakan jumlahnya itu asyrata alaf, sampai 10.000 kuda dibariskan. Bahkan ada yang mengatakan isyrina alf, 20.000. Ada yang mengatakan alfun, 1.000 saja. Jadi ini perselisihan ahli tafsir. Tapi sekali lagi tidak ada dalilnya. Ini kan ijtihad ahli tafsir. Mungkin diambil dari kisah-kisah Israiliyat, wallahu a'lam. Tetapi anggaplah 1.000 kuda pendapat yang paling kecil. Kan banyak 1.000 kuda itu. Itulah saking cintanya, sukanya Sulaiman dengan kuda itu sampai punya kuda sebanyak itu. Jadi ketika Nabi Allah Sulaiman sore-sore kemudian mengelus kudanya, memandang kudanya, bersyukur kepada Allah, mengingatkan dengan karunia dan kuasa Allah dengan adanya kuda-kuda perang itu. Rupanya mungkin Sulaiman terduduk memandang sehingga matahari terhalang oleh kuda, sehingga ketika terbenam Sulaiman tidak sadar kalau matahari sudah tenggelam. Padahal di waktu itu Sulaiman harus melaksanakan sholat. Akhirnya kemudian Sulaiman terlalaikan dari sholatnya sampai matahari terbenam. Dari situlah kemudian Nabi Allah Sulaiman menyesal, kenapa kuda-kuda itu sampai melalaikan diriku. Maka kemudian Allah mengatakan, urudduha alayya fatafika mashan bisuq wal a'naq. Bawalah semua kuda-kuda itu kepadaku, lalu dia mengusap-ngusap kaki dan leher kuda itu. Ada juga mengartikan lalu Sulaiman menyembelih, memotong kaki dan leher kuda-kuda itu. Wallahu alam, ada dua penafsiran maksudnya di sini. Apakah yang dimaksud mashan bisuki wal a'naq itu maksudnya Sulaiman kemudian membunuh kuda-kuda itu, menyembelih kuda-kuda itu karena sudah melalaikan dia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya sekedar Nabi Allah Sulaiman itu kemudian mengusap-ngusap saja, menepuk-nepuk saja, kenapalah kau ini sampai melalaikan aku gitu ya. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala beliau mengatakan ketika memberikan catatan kepada ayat ini, annahu aqbala yamsahu suqaha wa a'naqaha biyadihi.
Satu pendapat mengatakan bahwa Sulaiman hanya sekedar mengusap kaki dan lehernya saja, ikraman minhu laha, hanya untuk memuliakan kuda saja. Waliyuriya annal jalila la yakbuhu an yaf'ala mithla hada bi khairihi. Ya, tidak mungkin juga kemudian Nabiullah Sulaiman membunuh kuda atau menyembelih kuda. Apa salah kuda? Yang salah kan dia, masa kuda yang disalahkan? Yang kedua, kafarah salat yang ditinggalkan Sulaiman, tidak ada dalil harus menyembelih seekor kuda, kan begitu. Jadi ada yang mengatakan ini bukan disembelih, kata Imam Qurtubi. Dalam satu pendapat yang lain mengatakan bahwa Sulaiman betul-betul aqaraha bis-saif, kemudian menyembelihnya, lehernya, kemudian memotong kakinya, kemudian disedekahkan dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa Sulaiman betul-betul menyembelih kuda tersebut kemudian disedekahkan. Kenapa? Karena ada riwayat daripada Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Ketika Sulaiman kemudian meninggalkan kuda-kuda itu dengan cara menyembelihnya kemudian disedekahkan kepada fuqara wal masakin sebanyak 1000 kuda atau lebih itu, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ganti Nabiullah Sulaiman bukan dengan kuda lagi, tapi ditundukkan kepadanya angin dan awan. Sehingga kalau seandainya kuda ini memacu dalam tempo 1 bulan baru sampai, maka angin dan awan itu bisa menerbangkan Sulaiman dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, di sore hari atau di pagi harinya. Itu ya, diganti dengan jauh yang lebih cepat lagi kan. Kuda kan bisa sebulan, ini pagi aja sudah sampai di sana, sore sudah sampai di sana gitu ya. Menunjukkan bahwa kaidah umum, kalau antum meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan ganti sesuatu itu dengan jauh lebih baik lagi. Yakin. Ada orang yang bekerja di instansi tertentu, di situ banyak haramnya, ada ribanya, ya kan? Bahkan 99% ribawiyah. Kalau antum lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan pekerjaan itu karena Allah, di situ banyak riba dan yang semacamnya, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang di dalamnya melalaikan perintah Allah Azza wa Jalla, kemudian antum tinggalkan, yakin Allah akan ganti sesuatu itu. Jangan khawatir. Ingat dulu pernah saya ceritakan tentang anak muda pengangguran. Ada anak muda nganggur, tapi anak muda ini soleh, luar biasa, saya lupa namanya. Kemudian anak muda ini dari rumahnya berangkat menuju Harun. Ya, gunanya dia untuk sholat, berdoa, siapa tahu dengan itu dia bisa mendapatkan pekerjaan. Di tengah jalan sekitar Haram, dia mendapatkan ada satu kis, ya semacam kantong, rupanya isinya perhiasan yang sangat mahal sekali. Kemudian terjadilah ghazwul fikri, pusing anak muda ini. Wah, udah nggak ada duit, pengangguran, mungkin bahasa kitanya nemu dompet pula gitu ya. Hati kecil hawa nafsunya ingin memilikinya, tetapi kemudian dia bantah lagi, ini kan bukan punya saya nggak berhak mengambilnya. Kalau antum nggak ada cerita-cerita itu, langsung dijual, ambil duitnya. Akhirnya anak muda ini kemudian datang ke tempat ketinggian yang ramai orang itu, kemudian mengumumkan siapa yang punya kis ini, siapa yang punya kehilangan kis ini. Tapi anak muda ini tidak menunjukkan dan memberitahu isinya. Hanya siapa yang punya kis ini maka datangi aku, alamatnya rumah ini, rumah ini, rumah ini. Tidak ada yang mengaku. Rupanya selang beberapa saat berdirilah kakek tua naik pula ke atas batu itu dan mengatakan, siapa yang menemukan barangku tolong kembalikan, aku akan berikan upah sekian dan sekian. Rupanya ada yang tahu dan mengatakan, wahai kakek, tadi baru saja anak muda pun mengumumkan barang yang sama yang kau ceritakan itu. Dia menunjukkan alamatnya di sini dan di sini. Akhirnya dicarilah oleh kakek itu, anak muda itu, ketemu pula. Tapi anak muda ini cerdas kan, bisa saja kakek itu ngaku-ngaku saja. Makanya anak muda ini memerinci,
Ya, warna kantongnya apa, besarnya seperti apa, isinya apa, kan gitu. Kan begitu kalau antum nemu dompet kan nggak langsung dikasih. Pasti antum tanya dulu, bukan kita tidak yakin dia pemiliknya, bisa saja penipu. Kayak sekarang banyak penipuan. Kemarin di pondok saya Jabal Uhud itu, malam-malam ada telepon wali santri, katanya anaknya kecelakaan harus masuk rumah sakit, harus ditebus uang 2 juta. Ini orang tuanya saking panik, harusnya kan dia konfirmasi ke pesantren dulu kan. Mungkin karena malam dikiranya udah nggak ada yang ngangkat. Itulah penipu kadang-kadang cari malam-malam dia nunggu ustadz-ustadznya pada tidur baru nelpon gitu ya kan. Nggak ada diangkat, ya mungkin beneran ditransfer pula 2 juta. Kena prank sama penipu coba. Anaknya sehat-sehat jadi pondok. Subhanallah, penipu. Ada aja zaman sekarang tukang tipu tuh kan. Jadi kembali ke kisah anak muda ini. Akhirnya kakek ini menyebutkan persis seperti sifat yang ditemukan anak muda ini. Akhirnya dikasihkanlah kantong, rupanya isinya perhiasan yang mahal. Kakek itu saking bersyukurnya, dia ngasih imbalan sesuai dengan janjinya. Tapi anak muda itu menolaknya. Enggak, aku ingin mendapatkan pahala dari Allah, bukan dari upahmu. Akhirnya kakek ini berterima kasih, pergi. Ceritanya sampai di sini. Maksudnya pertemuan anak muda dengan kakek ini. Akhirnya anak muda pun tidak putus asa untuk mencari pekerjaan. Cobalah dia mengadu nasib, boleh jadi mungkin ke seberang pulau sana adalah pekerjaan. Seperti sekitar haram tidak ada. Jadi dia pergi jauh sampai kemudian menyeberangi sungai gitu ya. Naiklah dia perahu. Rupanya perahunya entah kenapa terkena gelombang, kemudian perahunya karam, mati semuanya. Anak muda ini pula selamat. Tapi selamat dia terdampar di sebuah pulau. Ya, di sebuah pulau Baduy gitu ya. Kemudian dia bangun, kok nggak ada siapa-siapa. Karena ketika itu dia terbangun di waktu subuh, otomatis anak muda ini kan rajin ibadah. Dia ingin mencari masjid untuk sholat subuh. Ditelusurilah kemudian pulau itu sampai akhirnya dapat masjid. Masalahnya masjid itu kotor, seolah-olah sudah tidak pernah digunakan lagi. Maka anak muda itu membersihkannya. Kemudian tiba-tiba dia azan di masjid itu. Seolah-olah satu kampung baru ada sejarah ada orang azan di masjid itu. Datang semua orang kampung itu. Kemudian sebagian mereka ikut sholat. Dan mereka mendengarkan suara yang indah dari anak muda itu. Maka berterima kasihlah orang kampung itu. Karena semuanya orang awam. Mereka jahil agama. Ketika ada orang alim berterima kasih. Kemudian ditanya, kamu hendak kemana? Dia mengatakan hendak mencari pekerjaan. Oh, kata orang kampung, sudah. Kau jadi muadzin, kau jadi imam, kau ajari anak-anak kami ngaji. Mau gaji berapa kami bayar? Alhamdulillah, dapat pekerjaan. Ya. Lamalah anak muda ini bekerja sebagai imam, muadzin, ngajari anak-anak baca Quran. Kemudian gajinya ditabung sehingga sudah banyak. Tentu dalam perantauan pasti ingin pulang. Tetapi kan orang-orang sekitar berpikirnya anak muda ini kalau balik, belum tentu dia balik. Dan belum tentu juga ada penggantinya. Akhirnya cerdas rapatlah orang-orang kampung itu. Bagaimana kalau kita tahan anak muda ini jangan balik? Caranya apa? Kita kawinkan saja dengan anak gadis kita di sini katanya. Nah, gitu cara ngikat ustaz ya kawan. Kawinkan dia. Selesai ustaznya nggak akan kabur tuh. Ya. Akhirnya kemudian sepakat dipanggil anak muda ini, ditawarkan gadis yang paling kaya di desa itu, gadis yang paling cantik di desa itu, gadis yang paling soleh di desa itu. Akhirnya senang anak muda ini, coba-coba ta'aruf. Akhirnya dita'arufkan dengan gadis yang cantik itu, yang soleh itu. Ketika kemudian nazar, anak muda ini tidak pernah melihat wajah gadis itu. Yang dilihat dadanya. Kenapa? Kepada kalung, gandul kalung yang dipakainya itu. Dia teringat dengan kisah dulu dia mendapatkan kresek gitu, yang isinya itu kayak bandulnya kalung yang dipakai gadis itu. Gadis ini menangis. Maka orang-orang marah dan mengatakan, ya fulan, kasarta qalbah, kasarta qalbah. Kau sudah menghancurkan hatinya. Kenapa kau tidak tatap wajahnya? Ini kan nazar kan nampak wajahnya kan. Suka nggak suka kan harus jelas gitu kan. Kok ditatap dadanya pula kan.
Kata anak muda ini, bukan aku tidak suka dengan gadis ini, wallahi aku suka. Cuman aku teringat dengan gandul kalung itu, katanya. Kemudian dia bercerita, sebelum aku datang ke sini aku menemukan kis, kantong, rupanya gandulnya persis seperti yang aku temukan. Tiba-tiba ada seorang kakek mengaku, kemudian hendak memberikan upah dan begitu seterusnya. Ketika kemudian orang-orang di sekitarnya mendengar cerita anak muda, semua bertakbir, Allahu Akbar, semuanya bertakbir yang ada di situ. Heran anak muda ini, kenapa bisa bertakbir, katanya. Kemudian orang-orang mengatakan, ya fulan, kisahmu persis seperti kisah bapaknya gadis ini, katanya. Rupanya si kakek itu bapaknya gadis ini, kan itu ya. Dan kakeknya atau bapaknya gadis sebelum meninggal, setelah dia bercerita tentang dirimu wahai anak muda, dia sangat menghendaki gadisnya nikah dengan kamu. Itu doa dia sepanjang hari. Allah kabulkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, kan? Ini bukan sinetron, ini kisah nyata, dikisahkan para ulama. Akhirnya kemudian gadis ini menikah dengan anak muda itu. Di sinilah kaidah yang tadi saya baca, man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika dia menemukan kantong yang isinya perhiasan dan gandul emas, dalam hatinya ingin mengambilnya, tapi dia lawan hawa nafsunya, ini bukan punya saya, ditinggalkannya karena Allah. Bahkan ketika diberikan kepada pemiliknya, tidak mengambil upahnya sedikit pun, dia hanya meminta kepada Allah sebagai balasannya. Akhirnya Allah ganti dengan yang lebih baik. Bukan hanya mendapatkan perhiasan yang pernah ditemukannya, sak pemakainya dia dapat. Sak gadis-gadisnya dia dapat. Akhirnya kemudian setelah menikah punya anak dia, tapi Allah takdirkan anaknya meninggal. Selang beberapa waktu istrinya pun meninggal. Akhirnya kemudian semua warisnya termasuk perhiasan yang ditemukannya menjadi warisan dia. Dia tidak tahan dengan kesedihan di tempat itu, maka dia izin ke orang kampung untuk pulang. Pulanglah dia ke Haram. Warisan yang didapat dari perhiasan itu dia jual. Kemudian dia gunakan modal. Rupanya Allah bentangkan rizkinya sehingga dia menjadi orang kaya di tempat itu. Dan dia bersedekah setiap hari. Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Baik, ya. Kembali kepada kisah. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam betul-betul dicintakan dengan kuda. Ya, karena kuda itu ada keistimewaannya. Dalam Islam sendiri Allah mengatakan wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'an, fa wasatna bihi jam'a. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang dan mengeluarkan suara terengah-engah. Kemudian demi kuda-kuda perang yang memercikan bunga api dari pukulan kakinya. Karena kaki kuda kan bersepatu besi, jadi kalau nginjak batu ya otomatis keluar api. Kemudian demi kuda-kuda perang yang sedang menyerang tiba-tiba pada waktu subuh sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi sampai mulianya sebuah kuda Allah jadikan sumpah dalam Quran, dan tidak Allah bersumpah kecuali memang yang disumpahi itu sangat mulia di hadapannya. Ya, karena kuda-kuda perang berjasa dalam pertempuran jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa miribatil khail. Siapkanlah untuk menghadapi mereka musuh-musuh kalian kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, termasuk kuda-kuda perang yang ditambatkan oleh kalian. Makanya kenapa dalam Islam itu tidak ada olahraga yang disunnahkan kecuali 3 perkara, kan? La sabqa illa fi naslin au khufin au hafirin, kan itu. Tidak boleh ada perlombaan berhadiah kecuali lomba memanah, lomba berkuda, dan lomba menunggang unta. Dalam riwayat berenang, kan itu ya. Berenang, nunggang kuda, memanah, itu disunahkan. Lah salah satunya latih kuda, kan gitu. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang mengatakan, kata Nabi SAW, al-khailu salasatun. Kuda itu ada 3 jenis. Kuda itu ada 3 jenis.
fa farasun lirrahman, ada kuda untuk Allah. Kemudian wa farasun lil insan, ada kuda untuk manusia. Wa farasun lisyaitan, dan ada kuda untuk setan. Ada kuda untuk Allah, ada kuda untuk manusia, ada kuda untuk syaitan. Wa farasu ar-rahman, adapun kuda untuk Allah, falladhi yurbat fi sabilillah, adapun kuda untuk Allah adalah yang digunakan untuk di jalan Allah, untuk perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wa farasul lil insan, adapun kuda untuk manusia, fal farasu yarbituhal insan yaltamis batnaha fahiya tasturu min faqrihi. Adapun kuda untuk manusia adalah kuda yang oleh pemiliknya untuk mencari nafkah bagi pemiliknya, maka kuda-kuda itu merupakan penutup bagi pemiliknya dari kefakiran. Ya, memang digunakan untuk ngangkut barang, ngantar dari satu tempat ke tempat, atau untuk ngangkut dia, ya, hanya untuk cari nafkah saja. Itu untuk kuda bagi manusia. Adapun kuda untuk syaitan, falladhi yuqamaru au yurahanu alaihi, kata Rasul. Adapun kuda-kuda yang diberikan kepada syaitan adalah kuda-kuda yang dipakai oleh pemiliknya untuk berjudi dan taruhan. Kan banyak lomba kuda taruhan. Sekarang kuda jadi bola. Bolanya bola dunia lagi. Ya kan? Intinya bahwa kuda itu sampai ada kuda untuk Allah. Ya, tadi kuda yang digunakan untuk berjihad. Karena gini, ikhwatu fiddin, Nabi SAW mengatakan, al khailu fi nawasihal khairu ila yaumil qiyamah. Jadi sesungguhnya di ubun-ubun kuda itu ada keberkahan, kebaikan sampai kiamat. Hadis ini keluarkan Bukhari dan Muslim. Kenapa demikian? Karena di akhir zaman, kalau kita melihat tentang tanda-tanda alamat kiamat besar, salah satunya adalah hilangnya teknologi. Sehingga sebagian para ulama nanti perang di zaman akhir itu, di akhir zaman itu akan kembali ke kuda, kembali ke unta, kembali ke panah, ke pedang, ke tombak, dan begitu seterusnya. Makanya Nabi SAW menyunahkan kuda itu karena nanti ada waktunya orang-orang akan kembali ke kuda. Makanya di ubun-ubunnya ada berkah. Di ubun-ubun kuda itu ada berkah. Dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kuda adalah kuda yang berwarna hitam, adham. Di keningnya terdapat warna putih sedikit. Kemudian meloncat-loncat dengan kuda kakinya. Hidungnya putih, sisi bagian kanannya terbuka. Apabila ia berwarna tidak hitam, maka ia berwarna hitam kemerah-merahan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana di sini faedahnya? Nabiullah Sulaiman ditundukkan kepada Sulaiman kuda-kuda perang. Dan ini menunjukkan bagaimana bolehnya seseorang menghancurkan sebuah barang kalau barang itu melalaikan, kata Syekh Utsaimin. Sebagaimana Nabi Sulaiman dalam pendapat yang diambil oleh beliau, bahwa beliau berpendapat kuda-kuda itu disembelih kemudian disedekahkan. Dan beliau beristimbat dengan ini bahwa boleh kita ini menghancurkan alat-alat yang melalaikan. Seperti mamanya dulu antum pemusik, banyak alat-alat musiknya, gitu kan. Kemudian antum hijrah, antum menganggap ini alat-alat musik ini melalaikan saya. Dulu waktu saya menjadi pemusik, saya tidak sholat, saya tidak puasa, saya maksiat, terlalaikan dari baca Quran dan zikir. Sekarang sudah hijrah umpamanya, maka untuk supaya jangan mengingatkan kembali ke masa jahiliyah, dihancurkan. Nggak masalah, ya, menghancurkan alat-alat yang melalaikan kehidupannya. Apapun yang melalaikan boleh kita hancurkan. Antum punya TV, gara-gara nongkrong Piala Dunia gitu kan, dari pagi ke pagi, hancurkan aja lah. Sayang Ustaz. Bagus disedekahkan, nanti disedekahkan orang yang antum kasih sedekah, dia pula nonton sampai malam gitu. Oke, hancurkan saja wasilah-wasilahnya.
Ya, kalau melalaikan, karena bagaimanapun benda itu tidak bersalah. TV itu tidak bersalah, handphone tidak bersalah. Kalau tidak bersalah, apa yang mau dihancurkan? Tapi kalau dia kemudian melalaikan, maka apapun wasilah-wasilah yang melalaikan jangan dekati, kata Allah. Wala taqrabu zina, kata Allah. Jangan dekat-dekat zina. Artinya setiap wasilah-wasilah yang mengundang kepada perzinahan jauhi. Ya. Maka setiap wasilah-wasilah yang menjadikan kita lalai solat, lalai puasa, lalai baca Quran, jauhi, kalau perlu hancurkan. Ya. Jadi kita menghancurkannya itu disebabkan dia kelalaian. Kalau tidak melalaikan, oh di TV itu ada dakwah sunnah, nggak apa-apa. Di YouTube itu karena saya melihat kajian-kajian yang bagus, ya kenapa dihancurkan? Kalau memang ada manfaatnya kan gitu ya. Kalau jelas-jelas melalaikan maka dibolehkan untuk dirusak gitu ya. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan seekor semut, ya kan? Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam bermuamalah dengan seekor semut. Bagaimana kisahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ketika bercerita tentang ada pasukan semut yang sedang berjalan, di mana jalan itu dilalui oleh pasukan Sulaiman yang hendak berjihad. Bagaimana kisahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 18 dan seterusnya. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah pimpinan semut itu, wahai semut-semut, wahai semut-semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya sementara mereka tidak menyadarinya. Lihat bagaimana adab komunikasi semut. Ini jadi pelajaran bagi kita. Adab komunikasi semut dengan semut yang lainnya. Semut ini mengatakan, wahai pasukan semut, segeralah kalian masuk ke rumah-rumah kalian sebelum kalian diinjak oleh Sulaiman dan juga tentaranya sementara mereka menyadari. Ada dua faedah. Faedah yang pertama, bahwa apabila ketika kita melarang sesuatu harus jelas alasannya. Apa alasan antum melarang sesuatu? Antum seorang suami melarang istrinya, awas, jangan ke rumah si Anu. Kata istrinya, emangnya kenapa dengan di rumah si Anu? Hei, aku suamimu loh. Bukan begitu jawaban. Diktator namanya. Harus jelas kan, melarang kan apa alasannya kan? Ya. Harusnya antum katakan, karena saya dengar itu rumah yang kau singgah di situ tuh ahli gibah internasional umpamanya. Ya. Kamu kalau ke sana ikut gibah juga di situ. Aku larang kau ke sana. Jelas alasannya. Jangan seperti tadi, aku larang kau ke rumah sana. Kenapa? Ya aku ini suamimu, taat, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Bingunglah istri ini. Ya. Makanya semut ini ngomong, kenapa harus cepat-cepat masuk? Karena alasannya Sulaiman mau datang. Nanti kalau keinjak, mati kalian. Ini komunikasi yang baik, pelajaran kepada kita. Antum kalau menyeru atau memerintahkan sesuatu, harus ada alasannya. Kenapa alasannya itu? Itulah namanya komunikasi, ilmu komunikasi. Yang kedua, husnudzon, baik sangka. Karena di sini semut mengatakan wahum la yash'urun, jangan salahkan Sulaiman dan pasukannya. Kalian nginjak, kalian itu dia tidak tahu. Bukan sengaja diinjak-injak. Mereka tidak tahu masalahnya. Berhusnudzon di sini. Makanya ketika ada orang berbuat jahat, berbuat maksiat, kasih udzur, kedepankan husnudzon dibandingkan suudzon. Kenapa dia kan dulunya baik sekali ke masjid, tapi kok sudah seminggu jarang ke masjid? Jangan-jangan udah futur, jangan-jangan udah pindah manhaj.
Antum suudzonnya tinggi. Ya mungkin dia sibuk dengan keluarganya. Sudahlah, mungkin kita doakan saya menulis sebuah ada masalah, mudah-mudahan cepatkanlah masalahnya selesai, nanti dia ke masjid lagi. Kan enak kalau ngomong gitu ya. Jadi kedepankan husnudzon. Seperti ketika ada muridnya Imam Syafi'i datang kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu lagi terbaring sakit. Sakit parah Imam Syafi'i. Oleh muridnya didoakan, qawwallahu dha'faka ya imam. Qawwallahu dha'faka ya imam. Qawwa itu ada dua maknanya. Imma diparahkan sakitnya atau disembuhkan sakitnya. Bahasa Arab ini kadang-kadang satu lafaz maknanya kontradiktif. Qawwallahu dha'faka ya imam. Semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Artinya semoga makin parah lemahnya, kan begitu ya. Atau mungkin qawwallahu dha'faka, semoga Allah angkat kelemahanmu, artinya disembuhkan. Jadi ada dua makna. Ya, bisa mendoakan keparahan, bisa mendoakan kesembuhan di situ. Kata Imam Syafi'i, ucapanmu itu sama dengan mempercepat kematianku, katanya. Bercanda Imam Syafi'i kan. Dia bercanda. Ya, kata muridnya, oh bukan itu maksudnya, bukan makna yang itu, katanya. Bukan makna yang memperparah, tetapi maksud saya itu makna yang kedua, makna supaya cepat sembuh. Kata Imam Syafi'i, ya, dia mengatakan kepada muridnya, aku yakin walaupun engkau mencaciku, ya, aku akan katakan mungkin kau sedang menasihatiku. Dia berusaha gitu, tidak melihat zahir perbuatan dia kan. Dia tetap, Imam Syafi'i mengajarkan husnudzon. Husnudzon sama orang. Ya, jangan langsung suudzon kalau tidak ada bukti. Ya. Jadi di sini juga semut-semut juga mengajarkan komunikasi dan juga amalan hati, husnudzon. Fatabassama dhahika min qauliha. Maka Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut, menunjukkan Sulaiman paham dengan bahasa semut. Dari sini juga ada adab yang sangat baik sekali. Apa itu? Senyum. Kalau Sulaiman saja kepada semut dia senyum, bagaimana kepada manusia? Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Nabi itu adalah manusia yang suka senyum. Dan Rasul juga mengatakan tabassumuka li akhika sadaqah, senyum kamu kepada saudaramu sedekah. Dan ulama membagi akhlak itu menjadi tiga: leher ke atas, kedua tangan, dan kepala sampai kaki. Kalau antum bisa melakukannya pada tiga perkara ini, berarti antum orang yang berakhlak. Leher ke atas, di situ ada lisan, ada mata. Kalau ketika bicara tidak pernah melotot, berarti berakhlak, ya kan? Kalau lisannya selalu senyum dan mengeluarkan kalimat-kalimat santun, itu berakhlak. Kalau kedua tangannya mau menolong orang dengan bahasa kita ringan tangan gitu ya, maka dia berakhlak. Kalau kepala sampai kakinya ketika berbicara dengan orang, antum hadapkan kepada orang yang diajak bicara, berarti badan itu berakhlak. Karena ada orang yang berbicara dengan orang lain itu badan antum kemana, dia pula kemana. Nggak begitu. Walaupun antum seorang pejabat, orang tinggi sekalipun, yang diajak ngomong itu mungkin tukang sapu atau apa gitu yang dianggap remeh menurut anda, tetap Islam itu tidak membedakan siapa anda dan siapa dia. Hargai dia, manusia dia itu, bukan binatang. Hadapkan badan kita dengan dia. Ya, jadi diantaranya senyum. Senyum itu akhlak. Lihat Sulaiman senyum, sama semut saja senyum. Tapi karena senyumnya Sulaiman kepada semut kan karena paham. Jangan pula antum tiru. Ada semut di dinding, senyum. Ngapain antum semut? Ikut sunahnya Sulaiman. Antum dibilang gila tuh senyum sama semut kan itu ya. Jadi ini Sulaiman karena paham. Karena paham kepada bahasa semut, dia senyum dengan bahasanya. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa qala rabbi auzi'ni. Lihat bagaimana ketika Nabi Sulaiman dianugerahi mampu untuk memahami bahasa binatang, sehingga binatang tunduk kepada dia. Dia pun bersyukur kepada Allah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, anugerahkan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku,
dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan yang engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Lihat, ini satu akhlak yang diajarkan Sulaiman, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, siapa orang kaya di zaman sekarang yang lebih kaya dibandingkan Sulaiman? Tidak ada sekuku tangan orang kaya di zaman sekarang yang mampu menandingi kekayaan Sulaiman. Tapi itu sombongnya setengah dewa, sombong kali. Orang-orang kaya itu kalau tidak ada iman di hatinya, sombong sekali, tidak menghargai orang. Coba saja, kadang-kadang orang kaya ngobrol sama kita ini, apalagi antum ini bukan siapa-siapa, itu enggak direken dia. Dia lebih suka memegang handphone dia. Mungkin ngajak bicara sama antum tuh sepatah dua patah, tapi kalau ada telepon itu yang paling lama. Sebentar Pak ya, ada telepon. Tahu-tahu belum selesai urusan dengan dia, maaf Pak, ini penting Pak, pergi. Antum nggak ada apa-apanya dibandingkan dia itu. Sombongnya itu, masya Allah orang itu. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datang 7 perkara. Salah satunya apa? Hal tantadiruna faqran munsia au ghinan mutghiyah. Apakah kalian menunggu tidak mau beramal soleh sampai datang kefakiran yang melupakan, atau kekayaan yang melampaui batas, kata Nabi. Karena kekayaan itu sirru tughyan, rahasia bejatnya orang itu kaya. Lihat Qarun, dulunya orang baik, bejat gara-gara kaya. Ya, melawan nabinya lagi. Akhirnya Allah katakan wa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Tapi Sulaiman, dia tahu bagaimana cara nikmat itu tidak hilang. La in syakartum la azidannakum. Kalau syukur ku tambah. Sulaiman bersyukur, makanya kenikmatannya tidak hilang sampai Sulaiman meninggal, sehingga sananya kekayaannya makin bertambah. Ya. Itulah bagaimana kemudian Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ikhwan. Mungkin satu pertemuan lagi tentang kisah Sulaiman, ada beberapa kisah. Taib, saya kira kajian malam ini sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi